meninggalkan dia ketika jatuh miskin, sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, pertama ceritakan dulu mungkin agenda ke Polres Selatan hari ini apa mungkin? Ya baik, terima kasih teman-teman media ya. Pemanggilan kali ini adalah untuk memeriksa pelapor dan berikut saksi-saksi yang kita hadirkan. Itu karena proses laporan ini sudah sampai kepada tahap penyidikan. Nah, oleh karena itu, karena sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka pelapor dan klien pelapor dan para saksi yang dihadirkan itu diperiksa kembali. Nah, setelah ini nanti tentu nanti ada yang menjadi tersangka setelah proses penyidikan ini tuntas, begitu ya. Ini pemanggilan berapa pertanyaan, Bang? Wah, itu kalau mengenai materi itu bukan domain kita untuk menjelaskan ya. Itu domainnya penyidik. Bang, dilaporkan juga tadi Bang bukti-buktinya Bang. Atas dugaan. Bagaimana? Saya buka aja ya. Enggak apa-apa ya. Iya, Bang. Gimana? Ada lampiran bukti-buktinya Bang mungkin untuk memperkuat laporan ini sendiri, Bang. Oh ya, bukti-bukti yang kita lampirkan berupa buku yang mana isi buku itu adalah mengklaim bahwa anaknya hanya 11 orang. Itu bukti valid di samping bukti-bukti yang lain ya begitu. Mau memperjuangkan hak anak saya. Agak lebih keras ibu. Memperjuangkan hak anak saya. Sebab tidak ada istilah mantan anak. Ya. Apa aja Bu mungkin? Ya, sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Tapi sekali lagi ya, dalam hal ini kita tidak pernah memikirkan hal itu. Sebab saya sudah alhamdulillah diberi kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Selama ini mungkin Bu Gak ada komunikasi Sama sekali putus komunikasi. Iya. Sudah berapa lama Bu? Sejak kapan? Ya berusaha menghubungi setelah kita buat urusan. Tapi itu pun tidak didatangin. Seharusnya kan dia datang peluk anaknya. Tapi ini tidak. Dan saya ingin mengklarifikasi yang dia mengatakan saya meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Pada usia anak Umur 3 berapa? tahun. 3 tahun. Langsung lost kontak begitu atau iya, lost kontak memang saya tidak bisa hubungin dia. Itu. Sebenarnya di situ ceritanya. Makanya saya akhirnya mengajukan perceraian. Bu, tapi kabar juga mohon maaf Bu, katanya Ibu mendapat perlakuan kurang baik dari istrinya yang sekarang nih Bu. Iya. Bener itu Bu ya? Ngapain Bu? Emang ibu sempat ya? Itu biarlah jadi rahasia saya. Bu tadi diperiksa ditanya terkait apa aja Bu? Terkait tentang anak lah. Sebab di situ saja sebenarnya yang saya sedang berjuangkan. Bu, berarti sudah berapa lama Bu komunikasi atau hubungan ayah dengan anak ini terputus Bu? Terputusnya ya pastinya sejak kalau dari lahir ya sampai kemarin kita mengurus ke LPA itu ya, dia baru berusaha untuk mencari tahu. Setelah buat laporan ya, bukan artinya dari awal udah ada hubungan, tidak ada. Berapa tahun berarti? 16 tahun. 16 tahun. Iya. Artinya begitu setelah saya melahirkan sudah tidak ada lagi pertanggungjawabannya? Tidak ada, hampir tidak ada. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Hampir tidak ada. Ibu selama 16 tahun dia baru berdiam dan baru ngomong ke semuanya, ke media sekalipun baru ngomong, kenapa bisa baru ngomong saat ini? Ya setelah dia mengeluarkan buku itu kan, setelah roadshow mengatakan anaknya 11 orang. Sekarang ayah mana yang kalau memang benar-benar sayang anak kan, kalau memang dia mau niat expose anak dia yang 11, dia cari dulu anaknya yang satu ini untuk mengikhlaskan, saya akan menceritakan anak saya yang 11. Gitu kan seharusnya. Tapi kalau tidak ingin terjadi masalah. Bu, tapi pada saat lahiran anak ibu, Pak Magen Halilintar itu ada mendampingi ibu nggak pas lahiran? Alasannya kenapa? Ya saya tidak tahu. Tapi dia kan selalu merasa sibuk. Posisi di situ udah cerai pada saat ibu melahirkan? Belum. Kan si cerai setelah anak usia 3 tahun. Tapi psikologi, mohon maaf Bu, anak Ibu sendiri selama ini walaupun Ibu sebelum ngomong ke media sudah diberitahu belum bahwa ini ayah kamu? Dia tahunya ketika ayahnya masuk TV. Iya. Ketika di kelas 6 SD. Itu baru tahu itu ayahnya. Yang memberitahu? Yang memberitahu dari Saya beritahu. Bu, ini kan
dia tahu kelas 6 SD, sekarang udah SMP ya? SMA kelas 2. SMA kelas 2 bahkan ya, artinya kan 5 tahun ya? Udah 5 tahun Iya, setelah jaraknya, mengetahui iya, ayah iya. gitu ya? Iya. Dia juga tahu kalau kakaknya adalah public figure. Betul. Adakah upaya dia untuk berkomunikasi dengan kakaknya, untuk ketemu dengan kakaknya? Kemarin aja waktu yang anak saya pondokkan di Subang, dia datang. Siapa? Si Atta. Ada datang. Artinya Ata Mengakui tahu kan? kalau dia punya adik, Adik, sambung. mereka semua mengakui sebenarnya, tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya, kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain. Itu Adakah yang- upaya Atta dan keluarga atau saudara-saudara diri ini untuk menyambungkan dengan orang tuanya? saya tidak tahu itu. Nggak tahu. Ibu sempat ketemu Atta? Komunikasi dengan Atta? Enggak. Bu, benar nggak sih berusaha Bu? menghubungi tidak bisa. Istrinya dari yang sekarang yang menjadi penghalang terbesar nih Bu. Saya kurang tahu. Saya tidak mau mengurusi hal itu sebab di sini tanggung jawab saya hanya untuk memperjuangkan hak anak saya itu saja. Sebab anak saya punya hak memiliki ayah seperti anak-anak yang lain. Anak sempat ngomong apa sih Bu sama ibu sampai akhirnya ibu membuat laporan? Saya emang anak Ya, kok Ditanya-tanya ya, iya. siapa bapaknya gitu ya. Perasaan seorangnya gimana ya? Kan Logikanya sejak sebab gimana dari sih lahir anak gitu ya? tidak Pasti bertanya tahu, bapaknya tidak siapa tahu gitu. wajah ayahnya kan. Setelah besar Dan teman-temannya juga nanyain bapak siapa sih. Bu, tahu tuh, Bu, apa Bu komentar Atta Bu ketika bertemu dengan adiknya? dia bilang seperti ayahnya bilang kemarin Apa? bahwa saya meninggalkan ayahnya ketika jatuh miskin. Coba Itu juga yang mempengaruhi, sampaikan Atta ke mencoba adiknya. mempengaruhi pemikiran adiknya. Iya. Bukan Artinya dia membela meluruskan. orang tuanya dan Kenyataannya bapaknya. tidak seperti begitu. Dan saya ada banyak saksi kalau mau saya bawa orang-orang di sekitar saya. Tapi kan ibu yang menggugat cerai ya. Ya, Alasannya saya apa mungkin pada saat itu? ya karena tidak ada usaha untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada saya. Ditelantarkan. Iya betul, iya. Jadi penelantaran itu sejak awal nikah sampai Setelah berlakunya lahiran juga. perceraian. Iya. Saya pikir sudah ada anak mungkin dia berubah, ternyata tidak. Oh, artinya Ibu, sebelum tapi selama lahiran berumah tuh tangga- udah begitu, Iya, Bapak? iya. Bu, selama berumah tangga seperti apa hubungannya sama istri pertama? Terus kabarnya sempat juga tinggal bareng, kabarnya Bu. ada Ya, juga sempat. ternyata ada istri ketiga juga kabarnya. Iya, Itu gimana, Bu? Dengan istri ketiga saya baik. Teman saya di Jordan kan. Kami tidak ada masalah. Tapi ya itu tadilah masing-masing pribadi kan. Ya Ini masalah dia. anak. Ya, ini masalah. Dia itu biarlah urusan dia. Saya nggak mau menceritakan di sini. Berarti Bu, Mata juga statement bahwa Ibu sekarang menghubungi karena mereka sudah terkenal, sudah kaya, mohon maaf Bu Oh ya. enggak, sama sekali enggak. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya, itu saja. Itu masalah materi jauh lah, saya nggak memikirkan ke sana. Bu, mengingat usianya sudah mulai dewasa kan anaknya, perempuan ya, Iya betul. akan nikah pasti orang tua. Betul, Apakah itu juga yang akan diperjuangkan? betul, iya. Kalau laki-laki mungkin saya boleh lebih cuek ya, sebab laki-laki tanpa wali ayahnya pun bisa menikah. Tapi karena sebagai perempuan. Kesulitannya apa aja Bu mungkin buat si anak ini karena kan nggak ada ayahnya nih di sekolah juga mungkin namanya siapa gitu. Oh enggak, kalau di itu urusan masih saya buat sendiri, semua akte saya buat sendiri. Ya terpaksa saya. Pinnya tetap Ya, tapi saya tidak letakkan nama ayah di nama dia. Maksudnya bukan tidak saya letakkan mungkin sebab apa? Ada namanya ada, namanya ayahnya ada. Cuma nggak seperti anak yang lain kan nggak ada Barkar Lintar atau apa gitu. Oke Bu, ada yang ingin disampaikan nggak Bu? Ya Bu. Terkait pasal menelantarkan atau gimana? Ya Bang. Diskriminasi. Ya. Jadi kalau untuk masalah diterlantarkan atau diskriminasi, nanti biarkan proses hukum yang membuktikannya. Pasal berapa nih Pak? Pasal berapa? Ya, Bang? dugaan yang kita laporin itu pasal 76A, junto pasal 76B. Undang-undang Perlindungan Anak. Bang, itu kan kalau masalah dia bilang bahwa keluarga Gen menulis hanya 11 anak, itu kan nulis istrinya, artinya itu anak dari istri pertamanya, bukan dari semuanya. Bukan semuanya. Nah, itu dia berkilah kayak gitu Bang. Jadi gimana Bang? Itu tadi seharusnya sebelum dia membuat buku itu madep ke sana. cari anaknya. Cari anaknya dari istri yang lain ini kan sebab masih ada hidup anaknya. Gitu. Kalau memang dia niatnya mau mengekspos 11 anaknya dari istri pertama supaya tidak ada konflik seperti sekarang. Kalau sudah begini kan ibaratnya gimana ya, saya nggak ngerti ngomongnya. Gimana Bang? Dia beralasan karena yang nulis ibunya itu istrinya, jadi wajar kalau dia nulis cuma 11 anak karena anaknya istri pertama gitu. Baik, sebelum itu kami jawab, teman-teman media sudah pernah lihat tidak bukunya? Belum. Maka lihat dulu bukunya. Siapa penulis, siapa inspirator, semua sudah jelas tertera di situ. Jadi jangan berkilah, oh, ini bukan tulisan saya, bukan seperti itu. Penulisnya istri pertama, inspiratornya itu Halilintar sendiri. Artinya mereka bekerja sama. Justru kalau secara hukum malah istrinya juga bisa terseret, dicontohkan ke Iya, 5556 benar. ikut membantu
orang untuk melakukan tindak pidana yang diduga adalah penelantaran atau diskriminasi. Justru kalau dia berkilau yang membuat itu adalah istri pertamanya, justru istri pertamanya itu bisa ditarik juga dalam perkara ini. Iya. Ya, Pak, gitu ya. tapi ini laporan dari 2019 ya? Iya, Kenapa benar. baru update lagi saat ini? Apa dari proses dari penyidiknya sendiri atau gimana? Pak? Tanya sama dia. Justru itu kembali kepada media, kenapa tahunya baru hari ini gitu. Ya kan? Tapi dapat kami sampaikan ini sebenarnya proses sudah normal ya. Ini agak terhalang sedikit karena adanya pandemi corona aja. Dan buktinya ini ditindaklanjuti kan? Bu, pada saat itu kan sempat tinggal bareng bertiga. Nah, itu sempat akurat atau seperti apa sih, Bu? Sampai katanya kan ibu sempat dijadikan pembantu juga. Benar nggak sih, Bu? Yes. Ya rahasia saya lah itu, ada masa lalu yang nggak perlu diungkapkan. Cuma saya di sini hanya ingin memperjuangkan hak anak saya itu aja. Oke ya, teman-teman dukung ya. Bu, ada yang disampaikan Ada yang ingin disampaikan nggak sih? Yes, apa ya? Ya harapannya ya ini anak ingin diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain, Iya, itu itu aja. saja. Itu aja. Artinya proses hukum ini kita masih menunggu ruang islah. Kita adakan islah karena ini antara urusan anak dengan ayah ini seperti yang kalian kita sampaikan, ini urusannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Satu firman Allah ingin kami sampaikan dalam forum ini bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi artinya tanggung jawab keluarga itu tidak hanya urusan di dunia. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Artinya di sini tanggung jawab anak itu melekat kepada si ayah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan nanti beliau bisa tersadarkan dengan ayat Al-Quran yang kami sampaikan barusan. Ibu Dari ibu sendiri apa, Bu? Dari ibu Dari dan ibu Bu? sendiri, Bu. Dari ibu sendiri. Apa sih, Bu? Ya, Apa yang dari- diinginkan ibu nih? Ya dari saya Ada yang disampaikan, Bu? rangkul anak itu seperti anak-anak yang lain karena dia mempunyai hak yang sama. Apalagi dia anak perempuan, tanggung jawab itu sampai dia berkeluarga nanti. Sebenarnya seperti itu. Kalau kamu paham agama, itu saja. Ibu tinggal di mana sekarang? Saya di Jawa Timur. Oke teman-teman, Berarti ibu, ya. ibu hanya butuh pengakuan dari bapaknya. Betul ya. Bu, kabarnya Kalau- soal hak nafkah pernah diberikan. Gimana, Bu? Diberikan itu ketika kita buat laporan. Setelah buat laporan, Iya. Dan itu pun jumlahnya tidak seberapa kalau kita mau Berapa? menyelesaikan. Berapa, Bang? Enggak layak kita Masa sampaikan. Oh. Itu kapan diberikannya, Bu? Bulan apa? Bulan apa? itu kurun waktu Akhir 2019 ya. 19. Itu Jadi lawan siapa? setelah membuat laporan di LPAI baru ada responnya. Artinya ketika ini sudah masuk ke proses baru dia mencoba untuk mengingkari dengan apa yang kita upayakan, kan begitu. Tapi selain itu nggak pernah ada. Bu, ngasihnya lewat siapa, Bu? Bapaknya Nah, langsung? itu dia. Kalau dia ibaratkan anak itu hilang, istilahnya seperti itulah. Udah tahu anak itu posisi di sini. Harusnya dia sendiri yang datang. Ini malah asistennya yang datang. Orang lain. Orang lain yang Suruhan datang. dari bapaknya. Iya, Kak. iya. Bu, berarti anak-anak adiknya ketemu atau berapa kali, Bu? Atau sekali. baru sekali? Baru dua kali. Pada saat udah laporan juga? Iya. Oke, cukup ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.